Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Agus Salim, NLP 21031 21035 dari kelas D2D3 ITB dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Oke, kali ini kita akan membahas materi terakhir dari teori database lanjut, yaitu tentang database trigger. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami database trigger dan dapat mampu membuat database trigger. Pendahuluan, trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi database trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DWML atau Data Manipulation Language, atau event yang berhubungan dengan sistem, misal login atau shutdown, yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat jika membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Sedangkan trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu pada Oracle Server dan duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Penggunaan trigger. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada sebuah trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidakketergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mensulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Contohnya trigger yaitu checksum trigger, yaitu insert into employees, terdapat pada tabel employees. Kemudian pada gambar tersebut, database trigger atau checksum memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Pertama, data mining, ada data timing, untuk tabel dan untuk view. Untuk tabel yaitu before after, sedangkan untuk view adalah instead of. Kemudian yang kedua yaitu trigger event, yang terdiri dari insert, update, dan delete. Yang ketiga, nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat, tipe trigger, baris atau pernyataan, statement. Kemudian yang kelima, causal when untuk kondisi pembatasan. Dan yang keenam, trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, causal when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, after, dan instead of. Trigger timing before yaitu trigger yang dijalankan sebelum data manipulation language event pada tabel. Sedangkan trigger timing after, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Dan instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, insert, update, dan delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Misalkan contoh, update auxiliary dan bla bla bla. Jika tidak ditemukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris.
komponen trigger ada dua macam. Tipe trigger ada dua macam, yaitu statement dan row. Statement trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event, sedangkan statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satupun baris dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada suatu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Dan contoh pembuatan trigger, contoh berikut adalah mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misalnya, diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into department ID, department name, location ID, values 400, consulting, dan 2400. Contoh pembuatan trigger lagi yaitu ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu before statement trigger, kemudian before row trigger, after row, dan after statement trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row, semisal update employee set salary sama dengan salary kali 1,1, where department ID sama dengan 30. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Before statement trigger, before row trigger, after row, kemudian before row trigger, after row trigger, dan after statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1, or event 2, or event 3 on table name. Triggers body. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Yaitu ketika terlihat pada blok yang dikuningkan, yaitu if, then rest employees hanya diperbolehkan selama jam kerja. DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees yang diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan atau exception. Kemudian perintah berikut ini menguji trigger secure AMP dengan memberikan perintah ISQL bentuk berikut ini pada jam di luar kerja jam sebagai berikut. Perintahnya itu insert employees, kemudian parameternya, kemudian values, nilainya. Kemudian perintah tersebut akan memberikan pesan kesalahan. Insert into employees per error pada line 1. You may insert into employees table only during business hour. Kemudian error during execution of trigger PLSQL secure AMP. Beberapa mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini adalah sebuah trigger yang menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperlukan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Kemudian ini adalah contoh statementnya. Row trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Yaitu create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 on table name, referencing old as, old I, news, new as, new. Kemudian contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before. Untuk membatasi operasi DML pada tabel employees hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan AD Press dan AD VP setelah memiliki gaji kurang dari 15.000. Contoh berikut dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML. Pada tabel employees hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan AD Press, AD VP setelah memiliki gaji kurang dari 15.000. Yaitu create or replace trigger, nama triggernya kemudian before, akan insert out update for each row, kemudian begin, kemudian pengecekan if,
dan ditutup dengan blok PNL-SQLN. Kemudian jika mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Misalnya update employee set salary sama dengan 15.500 where last name sama dengan Russell. Menggunakan old dan new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelumnya dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix pembandingan untuk menyatakan dalam PL/SQL. Jika qualifier dan itu terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Kemudian row triggers akan menurunkan untuk kinerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Selanjutnya yaitu menggunakan old dan new qualifier. Contoh trigger berikut menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Contohnya terlihat pada gambar, yaitu create or replace trigger, nama triggernya, kemudian after delete or insert or update on tabel yang digunakan, kemudian for each row, dan seterusnya. Contoh trigger berikut menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Pertama yaitu insert into tabel, kemudian values-nya apa, kemudian update employee, set salary, last name, where employee ID sama dengan 999. Menggunakan old dan new qualifier. Dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Select username, timestamp from audit EMP table. Kemudian hasilnya akan dilihat pada gambar. Penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Untuk membatasi operasi trigger hanya baris yang mempunyai kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees. Pada saat itu dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Contohnya terlihat pada gambar contoh triggernya. Kemudian pada klausa when penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapatkan pesan kesalahan seperti contoh yaitu error at line 1, yaitu cannot change new values for the trigger type. Perintah umum. Berikut ini perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, enable. Kemudian untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk semua table, digunakan perintah alter table, table name, disable, enable all. Kemudian untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger dari database, digunakan perintah drop trigger, trigger name. Kemudian catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Masuk ke ringkasan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Kemudian tipe dari trigger adalah application trigger,
yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Dan database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Kemudian trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk suatu aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, dan klausa when dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, yang itu berupa inserting, updating, dan deleting. Pada root trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Misalkan contoh, tabel barang yang berisi field ID, tipe data number 10 dan not null, dan berisi field nama, spesifikasi, jumlah, satuan, dan tunggal. Kemudian tabel log berisi tanggal bertipe data date, not null, kemudian field komentar bertipe data varchar 2 berisi 100 not null. Dan contoh, buatlah statement trigger atau nama tcoba dengan menggunakan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka dimasukkan data tanggal sekarang dengan field tanggal dan komentar. Masukkan data, field komentar, timing trigger yang dipakai untuk before, yaitu dengan cara create or replace trigger tcoba before insert on barang, declare begin, insert into log, tanggal komentar, values-nya sysdate, dan masukkan data. Tutup dengan blok M. Kemudian buatlah row trigger dengan nama tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika diinsert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan pada field komentar diisi. Kemudian masukkan data pada field nama barang yang ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before, yaitu dengan cara create or replace trigger tcoba 2 before insert and on barang. For each row, declare begin, insert into log, berisi tanggal komentar, kemudian values-nya nilainya adalah sysdate, kemudian masukkan data pada field nama barang adalah new.nama. Oke, selesai untuk materi terakhir dari teori basis data lanjut. Terima kasih sudah mengikuti video teori. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.